Insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembacaan sirah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada salah seorang sahabat yang merupakan bintang daripada umat ini, yang mana namanya selalu ada di kitab-kitab daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu an. Tentang beliau, ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, berkata pengarang kitab, la raiba fi annaka ta'rifu hadan najma al-muta'alliki min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita tidak akan pernah asing dengan beliau. Wa hal fi ummatil Islam ahadun la ya'rifu Abu Hurairah. Apakah masih ada umat Islam yang tidak mengenal Abu Hurairah? Laqad kana an-nasu yad'unahu fil jahiliyah abda syamsin. Abu Hurairah ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika jahiliyah nama beliau adalah Abdus Syams. Abdu Syams, hambanya matahari, ya. Falam akramahu Allah bil Islam wa syarrafahu bi liqa'i Nabi alaihi salatu wasalam, qala lahu masmuk, faqala Abdus Syams, faqala alaihi salatu wasalam bal Abdurrahman. Ketika Abu Hurairah, ya, telah memeluk Islam dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadanya, ya, siapa namamu? Dan ini kisah ini, yakni kisah ketika kita bacakan kisah Tufail ad-Dausi, ya, yang mana Tufail berdakwah kepada kaumnya dari suku Daus. Tidak ada di antara mereka yang di awal dakwahnya itu menerima dakwah Tufail kecuali Abu Hurairah. Maka setelah Rasulullah SAW hijrah, dibawalah Abu Hurairah ini, ya, oleh Tufail menghadap Rasulullah, dan Rasulullah bertanya kepadanya, mas muka siapa namamu? Ya, maka berkata Abdus Syams. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW merubah menjadi Abdurrahman. Jadi nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman, ya, ibnu Sakhrin. Bapaknya bernama Sakhrun. Naam. Faqala na'am Abdurrahman bi abi anta wa ummi Rasulullah. Ketika Rasulullah berikan nama Abdurrahman, ya, ini sebaik-baik nama, Abdullah dan Abdurrahman, maka begitu gembiranya Abu Hurairah, ya, na'am Abdurrahman ya Rasulullah. Baik, mulai dari sekarang namaku adalah Abdurrahman, ya, demi Allah ya Rasulullah. Naam, amma takniyatu bi Abi Hurairah fasababuha annahu kanat lahu fi tufulati hirratun sahiratun yal'abu biha faja'ala lidatuhu yunadunahu Abu Hurairah. Adapun kenapa disebut Abu Hurairah, ya, di antara sebab kenapa Abdurrahman ini diberikan kunyah Abu Hurairah dan sampai sekarang disebut Abu Hurairah, ya, jarang, banyak atau hampir kaum muslimin tidak tahu namanya adalah Abdurrahman, kecuali mereka-mereka yang perhatian dengan nama-nama para sahabat. Itu dikarenakan ketika kecil Abu Hurairah, ya, itu memiliki kucing betina yang dia sering bermain dengannya. Kucing betina itu disebut sebagai hirrah. Dalam bahasa Arab namanya hirrah. Dibuatkan sigo tasgir menjadi Hurairah, ya. Jadi bapak kucing-kucing kecil. Subhanallah. Ya, ini nama Abu Hurairah. Wa sa'adzalika wada'a hatta ghalaba ala ismi. Jadi mulai saat itu, ya, namanya lebih dikenal dengan Abu Hurairah daripada Abdurrahman. Falamma tasarat asbabuhu bi asbabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yunadi katsiran bi Abi Hurairah. Akan tapi Rasulullah, ya, ketika beliau berinteraksi dengan Rasulullah, maka Rasulullah sedikit memanggilnya dengan Abu Hurairah, tapi disebut sebagai Abi Hir. Hir ini yakni kucing jantan. Hurairah adalah kucing betina, ya. Dan berkata Abu Hurairah, nadani biha habibi Rasulullah, ya. Dan aku lebih suka dengan panggilan Abu Hir, ya. Karena Rasulullah mengambilku lebih Abu Hir. Subhanallah. Adapun teman-temannya lebih banyak memanggil Abu Hurairah dengan Abu Hurairah. Naam, ini tentang nama beliau radhiyallahu an. Aslama Abu Hurairah ala yadi Tufail ibnu Amrin
Ad-Dawsi. Masuk Islamnya Abu Hurairah itu melalui ya Tufail ibnu Amr Ad-Dawsi yang sudah kita bacakan kisahnya, yang memiliki karomah ya dengan keluarnya cahaya di antara dua alisnya. Subhanallah. Yang ini atas doa Rasulullah supaya untuk apa? Meyakinkan umatnya tentang kebenaran Islam. Ini di antara karomah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalla fi ardi qaumihi Daus ila ma ba'dal hijrah bi sitti sinin haitsu wafada ma'a jumu'in min qaumihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Jadi ketika masuk Islam Abu Hurairah ini di Daus, di suku Daus ya. Selama 6 tahun dia menetap di Daus, di sukunya, suku Daus. Setelah itu barulah dia menemui Rasulullah, pergi ke Madinah setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadin qata al-fata ad-Dawsi li khidmati Rasulillah wa suhbati. Maka jadilah Abu Hurairah ini ya menjadi pembantu Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattakhadal masjid maqaman. Maka jadilah masjid itu rumah Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah sebelum Allah Ta'ala berikan ya kemenangan-kemenangan kepada kaum muslimin, berikan banyak harta ghanimah, Abu Hurairah termasuk sahabat yang miskin ya, yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki saudara ya, tidak memiliki harta. Subhanallah. Dan dia jadikan masjid adalah rumahnya. Dan dia selalu mengikuti Rasulullah, sementara para sahabat-sahabat yang lainnya mereka ada yang berjualan di pasar. Abu Hurairah jadikan waktu-waktunya adalah untuk menyimba ilmu, untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah, selalu mengikuti Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, pastilah Abu Hurairah mengikutinya, mencatat hadis-hadisnya. Subhanallah. Wan Nabi mualliman wa imaman. Jadilah Nabi itu ya gurunya dan juga imamnya. Idlam yakun lahu fi hayatin Nabi zaujun wala waladun wa innama kanat lahu ummun ajuzun asarat ala syirki. Dan Abu Hurairah tidak memiliki waktu itu, tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak ya. Dan dia hanya memiliki seorang ibu yang masih dalam kesyirikan. Fakana la yafta'u yad'uha ilal Islam. Dan Abu Hurairah selalu mengajaknya kepada Islam. Subhanallah. Tidak bosan-bosan Abu Hurairah ya, ingin bagaimana ibunya itu mendapatkan hidayah Islam. Subhanallah. Fatanfiru minhu wa tasudduh. Akan tapi ibunya selalu berpaling ya, dan selalu menghalang-halangi jalan Abu Hurairah. Fayadrukuha wal husnu 'alaiha yafri fuadahu fariyan. Yang ini membuat Abu Hurairah selalu bersedih ya, dan nampak kesedihannya. Wa fi dzati yaumin da'aha ilal iman billahi wa rasuli. Dan suatu hari Abu Hurairah mengajak ibunya ini untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Faqalat fin Nabi alaihi salatu wasalam qaulan ahzanahu wa amaddahu. Akan tapi jengkelnya ibunya Abu Hurairah sampai mengeluarkan kata-kata ya kepada Rasulullah yang membuat Abu Hurairah menjadi sedih ya, menjadi jengkel juga karena dia mengeluarkan kata-kata tentang Rasulullah yang dia tidak inginkan ya. Famadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. Maka Abu Hurairah langsung menghadap kepada Rasulullah dan dalam keadaan berlinangan air mata. Faqala Nabi, berkata Nabi kepada Abu Hurairah, "Ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Hurairah?" Faqal, "Inni kuntu la afturu an da'wati ummi ilal Islam." Ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah merasa lemah futur untuk mendakwai ibuku kepada Islam. Fata'ba alayya ya. Dan ini membuat aku menjadi resah. Wa qad da'utuha al-yauma fasma'atni fi kama akra. Dan hari ini aku mengajaknya kepada Islam, akan tapi dia mengeluarkan kata-kata yang kurang sedap tentang dirimu ya. Fad'ullaha jalla wa azza al-yumila qalba ummi Abi Hurairah lil Islam. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan hati ibu daripada Abu Hurairah ini ya menerima Islam. Subhanallah ya. Fada'a laha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berdoa ya agar Allah Ta'ala ya membuat hati Ummi daripada Abu Hurairah itu mau menerima Islam.
Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah menceritakan, famadaitu ilal baiti, kemudian aku kembali ke rumahku, fa idal babu qad ruddah, ketika aku hendak mendekati pintu rumahku, wasami'tu khodotal ma, aku mendengar percikan air. Falamma hamamtu bidukhul, ketika aku ingin masuk, qalat ummi, berkata ibuku, maka naka ya Abu Hurairah, hendaknya engkau diam di tempatmu wahai Abu Hurairah. Tsumma labisat thawbaha wa qalat, setelah memakai daripada pakaiannya, ibuku berkata kepadaku, udkhul, masuklah. Fadakhaltu, maka aku masuk ke rumahku. Faqalat, maka berkata, ya, ibuku, perkataan yang membuat begitu gembiranya diriku. Ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Perkataan yang ditunggu-tunggu selama ini oleh Abu Hurairah. Siang dan malam setiap harinya dia mendakwai ibunya. Atas berkat doa Rasulullah SAW hari itu juga Allah Ta'ala kabulkan doanya. Fa'udtu ila Rasulillah, setelah mendengar syahadat daripada ibuku, begitu gembiranya aku langsung mencari Rasulullah. Ya, wa ana abki minal farahi kama bakaitu qabla sa'a. Aku menangis sebagaimana aku menangis sebelumnya menghadap Rasulullah. Akan tapi tangisan kedua ini tangisan bahagia. Tangisan pertama adalah tangisan kesedihan ketika ibunya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Rasulullah. Yang kedua ini tangisan kebahagiaan ketika ibunya mengucapkan syahadat. Subhanallah. Fakultu, aku berkata kepada beliau, Rasulullah, abshir ya Rasulullah, kabar gembira wahai Rasulullah. Faqad istajaballahu da'wataka, Allah Ta'ala telah mengabulkan doa anda. Wahada ummi Abu Hurairah ilal Islam, Allah Ta'ala telah memberikan hidayah kepada ibu Abu Hurairah kepada Islam. Subhanallah. Naam, waqad ahabba Abu Hurairah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hubban khalata lahmahu wa dammahu. Subhanallah. Sungguh kecintaan Abu Hurairah kepada Rasulullah, kecintaan yang sudah mendarah daging. Fakana lahu yasba'u minan nadari ilaihi, dan Abu Hurairah tidak pernah merasa bosan untuk selalu bersama dengan Rasulullah, menghafal hadis-hadisnya. Ya, Abu Hurairah telah menghafal 1600 hadis langsung rotoban dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ma ra'aitu syai'an amlaha wa ala asbaha min Rasulillah. Berkata Abu Hurairah, sungguh tidak pernah aku melihat wajah yang begitu terang, wajah yang begitu indah, ya, daripada wajah Rasulullah. Hatta laka'anna syamsa tajri fi wajhi, seolah-olah ada matahari, ya, yang berjalan di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yahmadullah tabaraka taala ala anna manna alaihi bi suhbatin nabi. Dan Abu Hurairah selalu mengingat dan selalu bersyukur kepada Allah tentang pemberian Allah berupa bisa selalu bersahabat dengan Rasulullah, ya, bisa selalu dekat dengan Rasulullah, wattiba'i dini, dan mengikuti agamanya. Fayaqul, dan Abu Hurairah mengatakan, alhamdulillah alladzi hada Abu Hurairah lil Islam. Segala puji bagi Allah, dan ini selalu diucap-ucapkannya, yang telah memberikan hidayah kepada Abu Hurairah kepada Islam. Alhamdulillahilladzi manna ala Abu Hurairah bisuhbati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada Abu Hurairah untuk bersahabat, ya, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama uli'a Abu Hurairah wa salamu faqad uli'a bil ilmi. Sebagaimana Abu Hurairah selalu mencintai Rasulullah, begitu jugalah dia selalu mencintai ilmu, ya. Wa ja'ala daidanahu wa ghayatama yatamannahu. Dia jadikan, ya, kebiasaannya, tujuannya setiap harinya adalah untuk ilmu dan ilmu. Subhanallah, ya. Untuk ilmu dan ilmu. Haddasa Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit menceritakan, ya, dan sudah kita ceritakan di kesempatan yang lampau, qori daripada umat ini, ya, guru daripada Abdullah ibnu Abbas, Zaid ibnu Sabit, penulis wahyu dan juga penerjemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit menceritakan tentang Abu Hurairah. Bainama ana wa Abu Hurairah wa sahibun li fil masjid. Suatu ketika, suatu hari, aku dan juga beberapa kawan-kawan sahabat-sahabat Rasulullah dan Abu Hurairah di masjid, ya, nadullah ta'ala, kami berdoa kepada Allah,
ya, wa nadhkuruhu, dan kami berzikir. Itala alaina Rasulullah, kemudian datang Rasulullah kepada kami. Wa aqbala nahwana hatta jalasa bainana, Rasulullah kemudian datang kepada kami dan duduk bersama kami. Fasakatna, ya. Dan ketika Rasulullah bersama kami, tentu kami diam. Waktu itu kami sedang berdoa, kami sedang berzikir, Rasulullah datang dan kami diam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Udu ila ma kuntum fi." Teruskan apa yang kalian kerjakan tadi, ya. Fada'atullaha ana wa sahibi. Aku berdoa langsung, aku lanjutkan doaku dan sahabatku dan juga Abu Hurairah, ya. Wajah Rasulullah yu'ammin ala du'aina, dan Rasulullah mengaminkan doa kami. Subhanallah, ini suatu kemuliaan, ya. Doa yang dipanjatkan dan diaminkan oleh makhluk yang paling mulia di dunia ini, ya. Summa da'a Abu Hurairah. Abu Hurairah berdoa, faqala Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibaya wa as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku berdoa sebagaimana doa yang diucapkan oleh kedua sahabatku, yakni Zaid bin Sabit dan satunya lagi tidak disebutkan, ya. Doanya Abu Hurairah, yakni ya Allah, aku minta apa-apa yang diminta oleh kedua sahabatku. Dan ada tambahan, wa as'aluka ilman la yunsa, dan aku berdoa, aku mohon kepadamu ya Allah, ilmu yang tidak pernah lupa. Dan Rasulullah katakan amin. Ini cerita Zaid bin Sabit. Rasulullah aminkan doa Abu Hurairah agar diberikan ilmu yang tidak pernah dilupakannya. Subhanallah. Kemudian ketika mendengar Abu Hurairah berdoa, ya, dengan doa agar diberikan ilmu yang tidak pernah lupa, maka berkata Zaid bin Sabit dan sahabatnya, wa nahnu nas'alullaha ilman la yunsa. Kemudian kami juga berdoa agar diberikan ilmu yang tidak pernah dilupa. Maka Rasulullah SAW bersabda, sabaqakum bihal gulamud dausi, kalian telah didahului oleh anak dari para suku Daus ini, yakni Abu Hurairah. Tidak diaminkan. Subhanallah, ya. Doamu telah didahului oleh doa Abu Hurairah. Cukup aminnya tadi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Naam. Wa kama ahabba Abu Hurairah al-ilma li nafsi faqad ahabbahu li ghairi. Min dzalika annahu marradata yaumin bisuqil Madinah. Suatu ketika, ya, Abu Hurairah itu melewati pasar daripada pasar Madinah. Ya, kecintaan dia kepada ilmu sebagaimana kecintaan dia kepada Rasulullah. Suatu ketika Abu Hurairah datang ke pasar Madinah dan dia lihat kebanyakan manusia sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan jual beli. Subhanallah. Maka dia berkata, menyeru di tengah-tengah pasar, "Ma a'jazakum ya ahlal Madinah." Sungguh merugi kalian wahai ahlu Madinah, ya, wahai penduduk pasar, sungguh merugi kalian, ya. Faqalu wa ma ra'aita min ajzina ya Abu Hurairah. Apa maksudmu wahai Abu Hurairah? Mereka berkata kepada Hurairah, apa maksud Anda mengatakan kami rugi? Kami sedang berjual beli ini, berniaga, berdagang dengan keuntungan-keuntungan. Faqala Abu Hurairah, rugi kalian. Mirasu Rasulillah yuqassam wa antum hahuna. Rugi kalian, kalian tidak tahu bahwasanya warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi sedangkan kalian di sini. Kalian rugi tidak mendapatkan warisan Rasulullah dibagi-bagi sekarang. Ala tadhabuna wa ta'khuduna nasibakum. Kenapa kalian tidak pergi ke masjid dan kalian mengambil bagian kalian? Qalu wa aina huwa ya Abu Hurairah. Di mana dia wahai Abu Hurairah? Mana warisan Rasulullah? Fil masjid, di masjid. Seketika itu, ya, manusia langsung menyerbu masjid mencari warisan Rasulullah. Waqafa Abu Hurairah hatta rajau. Sedangkan Abu Hurairah duduk masih berdiam di pasar, ya, berdiri, dan dia yakin mereka akan kembali ke pasar. Falamma ra'auhu, ya, qalu, ketika mereka pergi ke masjid dan tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya kembali ke pasar dan mereka mencari Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, laqad atainal masjida fadakhalna fihi falam nara syai'an yuksam. Wahai Abu Hurairah, kami sudah pergi ke masjid dan kami dapatkan tidak ada harta dibagi-bagi. Ya, tidak ada. Mana katamu bahwasanya warisan Rasulullah itu dibagi-bagi? Faqala lahum, berkata Abu Hurairah kepada mereka, awama ra'aitum fil masjid ahadan? Kalian tidak melihat satu pun di masjid seseorang? Qalu bala, iya, ada. Ra'aina qauman yusallun, kami melihat sekelompok manusia mereka salat, wa qauman yaqra'unal Qur'an, sekelompok, ya, manusia mereka membaca Quran, bertadarrus,
Wa qauman yatadzakaruna fil halali wal haram. Sekelompok kaum mereka sedang belajar fikih, mempelajari mana yang halal, mana yang haram. Faqala, maka berkata Abu Hurairah, waihakum, celaka kalian. Dzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itulah warisan Rasulullah. Ya, faman ahada bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, sungguh dia mengambil sesuatu porsi yang begitu besar, melebihi dunia. Karena Rasulullah diperintahkan oleh Allah Ta'ala meminta tambahan hanya satu. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta hanya satu tambahan berupa ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Muhammad, tambahkan untukku ilmu. Subhanallah. Ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya. Abu Hurairah, ya, merupakan sahabat waktu itu ketika menimba ilmu bersama dengan Rasulullah dan sahabat yang miskin. Innahu kana yastaddu bil ju', tidak, ya, jarang Abu Hurairah itu jatuh karena pingsan, karena lapar, pingsan karena lapar. Ya, hatta ini kuntu as'alar rajula, sampai beliau menceritakan, ya, begitu laparnya Abu Hurairah, ya, sampai pernah aku itu meminta kepada seseorang di antara sahabat-sahabat Rasulullah untuk memberikan aku, mengajari aku satu ayat. Wa ana a'lamu, sebenarnya aku tahu ayat tersebut. Kai yashabani ma'ahu ila baiti. Sebenarnya aku ingin agar dia itu mengajak aku ke rumahnya, agar aku dijamu, ya. Jadi aku ingin meminta kepada salah satu dari para sahabat Rasulullah mengajari satu ayat. Sebenarnya aku tahu ayat tersebut. Dia Abu Hurairah, ya. Tapi niatku adalah untuk agar aku diajak ke rumahnya, dijamu. Subhanallah. Fayut imani. Wa qad istadda bil ju'. Suatu ketika begitu laparnya aku rasakan, ya, dzata yaumin hatta sadattu ala batni hajaron, sampai aku mengganjal, ya, perutku ini dengan batu. Faqa'attu fi tariqis sahaba famarra bi Abu Bakar. Suatu ketika Abu Bakar melewatiku. Fasa'altuhu an ayati fi kitabillah. Aku bertanya tentang satu ayat dari kitabullah, ya. Wa ma sa'altu illa liyad'uani. Dan tidaklah aku bertanya kecuali agar dia mengajakku ke rumahnya. Dan Abu Bakar memberikan ilmu tersebut, mengajar ilmu tersebut, tapi tidak diajak ke rumahnya, ya, tidak tahu maksud daripada Abu Hurairah. Famada'ani, ya, aku tidak diajak ke rumahnya. Summa marrobi Umar, kemudian melewatiku Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fasaltu an ayah, aku bertanya tentang satu ayat dan dia mengajariku. Falam yad'uni aidon, dan dia tidak mengajakku juga ke rumahnya. Subhanallah. Hatta marrobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah datang kepadaku, ya, fa'arafa ma bi minal ju', dan Rasulullah tahu bagaimana keadaanku daripada lapar yang bersangatan. Faqal Abu Hurairah, Rasulullah katakan, Abu Hurairah, faqultu labbaika ya Rasulullah. Jadi maksudnya dipanggil Abu Hurairah, ya. Wa tabi'tuhu, dan aku mengikuti Rasulullah. Fadakhaltu ma'ahul baita fawajada qadahan fihi laban. Maka aku masuk, ya, mengikuti Rasulullah ke rumah Rasulullah, dan didapatkan di rumah Rasulullah ada satu, ya, bejana yang berisi susu, ya. Faqala li ahli, maka Rasulullah bertanya kepada istri-istri beliau, ya, min aina lakum hada, dari mana susu ini, ya. Rasulullah berkata kepada keluarganya, dari mana susu ini? Qalu arsalabi fulan ilaika, ini hadiah daripada fulan untukmu. Faqala ya Abu Hurairah, intalik ila ahli suffah fad'uhum. Abu Hurairah, pergilah ke ahli suffah, ajak mereka. Ahli suffah, yakni orang-orang yang mereka tidak memiliki tempat tinggal, ya, yang mereka tidak memiliki sanak saudara, yang mereka tinggal di, ya, teras-teras masjid Rasulullah. Termasuk Abu Hurairah, ahli suffah, disebut ahli suffah, ya. Dan di sini mereka yajlisuna ala suffah, ya, duduk di atas suffah, ya. Suffah ini kain yang dari dari wol, ya, maka disebutlah ahlu suffah, saking seringnya mereka duduk-duduk di atas suffah. Fad'uhum, maka Rasulullah merintahkan untuk memanggil ahli suffah yang jumlahnya banyak, ya, padahal bejana cuma satu, ya. Fasa'ani irsalu, perintah Rasulullah ini membuat aku heran, ya, untuk menyeru mereka
untuk mengajak mereka, diajak atau tidak? Ya, wa qultu fi nafsi, aku berkata kepada diriku, ma yaf'alu hadzal laban ma'a ahli suffah. Bagaimana cukup satu bejana yang kecil ini untuk ahli suffah yang begitu banyaknya, ya. Wa kuntu arju an anala minhu syurbatan ataqawwa biha, sedangkan aku berharap agar Rasulullah berikan, ya, susu dari bejana yang di dalamnya ada susu ini kepadaku. Summa adhaba ilaihim, setelah itu baru aku pergi ke ahli suffah. Ternyata Rasulullah memerintahkan untuk memanggil ahli suffah dahulu, ya. Padahal Abu Hurairah ingin, kenapa Rasulullah tidak menyuruh aku minum dulu? Setelah itu baru aku panggil para ahli suffah. Fa ataitu ahli suffah, maka aku langsung sam'an wa ta'atan, patuh dan taat kepada Rasulullah. Aku pergi menemui ahli suffah dan aku ajak mereka ke rumah Rasulullah. Falamma jalasu inda Rasulillah, ketika mereka duduk bersama dengan Rasulullah, ya, maka Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, khud Abu Hurairah fa'atihim, ambil Abu Hurairah, ya, susu ini berikan kepada mereka. Faja'altu u'tir rajula fayasrabu hatta yarwa ila an syaribu jami'an, maka aku berikan susu tersebut satu persatu kepada penduduk Sufah, ya, sampai mereka semua kenyang. Subhanallah, ini mujizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, susu yang cuma satu bejana bisa cukup kepada penduduk Sufah dan berlebih, ya. Kemudian fanawaltul qadah li Rasulillah, kemudian setelah itu aku berikan bejana tersebut kepada Rasulullah. Farafa'a rasahu ilayya mubtasiman, kemudian Rasulullah, ya, mengangkat kepalanya dan menoleh kepadaku dan tersenyum dengan senyum yang begitu indahnya. Wa qala bakitu ana wa anta, wahai Abu Hurairah, tinggal engkau dan aku, ya, ini bagian engkau dan bagian diriku. Qultu sadaqta ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Fasrab, maka Rasul memerintahkan untuk minum. Minumlah wahai Abu Hurairah. Fasaribtu, aku minum. Semua qol israb, minum lagi. Maka aku minum, ya, sampai aku berkata, ya Rasulullah, sungguh perutku ini sudah tidak ada lagi tempat untuk menghabiskan susu ini. Subhanallah, ini diantara senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Lam yandi zamanun tawilun, setelah itu ikhwan yang taala, hatta fadal khairatu alal muslimin, kemudian Allah Ta'ala bentangkan dunia kepada kaum muslimin, ya. Wa tatafaqtu alaihim gonaim al-fath, Allah Ta'ala berikan banyak ghanimah sampai di zaman Umar bin Khattab datanglah ghanimah dari negeri Persia, ya, perhiasan negeri Persia. Subhanallah, ya, yang membuat mata-mata para sahabat berbinar-binar. Subhanallah, ya. Fasara li Abi Hurairah malun wa manzilun wa mata'un wa zaujun wa waladun, sampai Abu Hurairah memiliki harta, memiliki rumah, dan juga memiliki istri dan memiliki anak-anak. Wa ghairu anna dzalika kullahu lam yughayyir min nafsihi al-karimah syai'an, akan tapi harta-harta tersebut tidak merubah akhlak dan juga kehidupan Abu Hurairah. Wa lam yumsihi ayyamahul khaliyah, dan dia tidak merupakan bagaimana hari-harinya dahulu yang begitu, ya, menyedihkan, ya, menurut kita. Subhanallah, dia tidak melupakan bagaimana seringnya dia kelaparan. Fakasiran ma yakunu yakul, dan Abu Hurairah menceritakan tentang dirinya, nasyatu yatiman, aku hidup dalam keadaan yatim, dia hanya memiliki ibu yang tadi kita ceritakan. Wa hajartu miskinan, dan aku hijrah dalam keadaan miskin. Wa kuntu ajiron, dan aku ini pekerja yang pernah disewa oleh keluarga Busra bin Ghazwan. Bito amin batni, dengan balasan makanan satu, ya, dengan balasan sesuap makanan. Subhanallah, disewa menjadi porter, yang balasnya adalah memberikan dia Abu Hurairah satu bungkus makanan. Fakuntu akhdimul qauma idza nazalu wa ahadu lahum idza rakibu, dan aku tugasku waktu itu, kerjaanku adalah menurunkan barang-barang ketika mereka turun dan menikah barang-barang ketika hendak mereka pergi, ya. Fazawwajaniha Allah, dan Allah Ta'ala, ya, menikahkan aku dengan salah satu wanita yang dulu adalah merupakan yang mempekerjakanku. Subhanallah, ya. Jadi Allah Ta'ala angkat kehidupan Abu Hurairah. Falhamdulillahilladzi ja'ala din qiwama, maka dia katakan, sungguh demi Allah, ya, segala puji bagi Allah yang Allah Ta'ala jadikan agama ini sebagai penguat. Wa sayyara Abu Hurairah imama, dan jadikan Abu Hurairah menjadi seorang imam, pemimpin. Karena di zaman Umar bin Khattab, Abu Hurairah dijadikan gubernur di Madinah, ya.
jadikan gubernur di Madinah, dan tidak hanya sekali dua kali, berkali-kali Abu Hurairah jadikan gubernur di Madinah. Naam, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ketika menjadi gubernur, ada kisah yang sangat unik, ya. Abu Hurairah menjadi gubernur. Suatu ketika Abu Hurairah, ya, berjalan di suatu jalan dengan mengangkat kayu bakar, subhanallah, untuk kebutuhan keluarganya. Waktu itu jalan yang begitu sempitnya, ya. Ada seorang yang bernama Sa'labah bin Malik. Ketika Abu Hurairah, sang gubernur ini mau melewati jalan, dia berkata, "Ausi tariq li amir ya ibn Malik." Wahai Sa'labah bin Malik, berikan jalan kepada gubernurmu, ya. Faqala, yarhamuka Allah, amma yakfika hadal majal kulluhu. Faqala, "Ausi tariq li amir walil khusma allati ala dhuhri." Berkata Ibnu Malik, ya, bukankah jalan ini masih cukup? Ya. Dia tidak tahu dia gubernurnya, enggak percaya. Subhanallah. Berkata Abu Hurairah, berikan jalan kepada gubernurmu, aku ini gubernurmu, dan juga berikan jalan kepada apa-apa yang sedang dipikul oleh gubernur berupa kayu-kayu bakar, ya. Dan ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, suatu ketika anak-anak daripada Abu Hurairah, putri-putri Abu Hurairah, ya, mengadu kepadanya, ya, wahai ayah, ya bunayya, wahai ayah, anak-anak teman-teman kami mengejek kami, kenapa ayah tidak memberikan kepada kami perhiasan-perhiasan, ya, berupa cincin-cincin emas, gelang-gelang emas, ya. Maka berkata Abu Hurairah, katakan kepada kawan-kawanmu, nak, ya, sungguh ayahku tidak ingin memberikan kepada kami bara api neraka. Subhanallah, ya, gubernur di Madinah, ikhwah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, inilah kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dan suatu ketika khalifah pernah menguji Abu Hurairah. Ini khalifah Bani Umayyah, ya. Bukan di zaman Umar, di zaman Muawiyah, Abu Hurairah diangkat menjadi gubernur. Kemudian salah satu khalifah mengirim 100.000 dinar ke rumah Abu Hurairah, ingin mengetes Abu Hurairah, menguji kesikohan Abu Hurairah, ya. Maka dikirimlah pengawal untuk mengirimkan uang 100.000 dinar. Subhanallah, yang sangat banyak, ya. Kemudian di keesokan harinya, sang pengawal ini yang mengirimkan uang tadi datang lagi ke rumah Abu Hurairah dan mengatakan, wahai Abu Hurairah, sungguh afwan, ya, uang kemarin itu salah alamat, yang harusnya diberikan bukan kepada engkau, ya. Maka berkata Abu Hurairah, sungguh uang yang kalian kirim tadi sudah ludes, sudah habis, kuberikan, kuinfakkan kepada seluruh kaum muslimin, ya. Tidak ada lagi uang tersebut. Kalau aku suruh mengganti, gantilah dari baitul mal, gajiku, silakan kamu potong. Subhanallah, ya. Maka percayalah khalifah tentang kesikohan Abu Hurairah, ya. Nah, ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah sekelumit kisah, ya, sang perawi hadis yang terkenal, yang kita tidak pernah asing dengan nama Abu Hurairah. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dan semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dan semoga tokoh Abu Hurairah, bagaimana sikohnya beliau, bagaimana musabirah beliau dalam menuntut ilmu, hendaknya kita contoh. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara perkara yang hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu, yakni musabirah, yakni tegak, ya, kokoh, dan tidak mudah luyuh dalam menuntut ilmu.